Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmaidah, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Sistem Komputer. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas studi kasus saya yang berjudul Simulasi Model Permintaan Supermarket dengan Teknik Monte Carlo. Suatu supermarket telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam sebagai salah satu item sayur-sayur yang dijual. Selama ini, bayam dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari. Dan hari berikutnya, dikirim bayam yang baru. Dari hasil pengamatan selama 100 hari, data harian permintaan bayam dalam kilo seperti tabel di bawah ini. Total permintaannya 150 dan frekuensinya 100. Dengan informasi yang diperoleh, simulasikan permintaan bayam selama 15 hari dan tentukan rata-rata permintaan hariannya. Dan langkah-langkah penyelesaiannya adalah seperti ini. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas kumulatif untuk variabel penting terkait dengan masalahnya. Karena permintaan dan frekuensi sudah diketahui, maka distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah pengamatan dengan pengamatan total. Dalam kasus ini, permintaan harian bayam pada minimarket selama 100 hari diperlihatkan pada kolom pertama dan kedua. Dalam tabel dengan asumsi tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Maka permintaan dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan cara membagi setiap frekuensi permintaan dengan totalnya yaitu 100. Hasil yang ditunjukkan dalam tabelnya seperti ini. Yang kedua, menentukan interval acak atau random number intervals. Dengan probabilitas sebesar 0 sampai 100, berarti terdapat probabilitas sebesar 10% bahwa permintaan bayam pada minimarket tersebut adalah 20 kilo per hari. Apabila pada simulasi ini digunakan angka acak 2 digit berjumlah 100 angka dari mulai 1 sampai 100, maka untuk permintaan bayam sebesar 20 kilo dapat diberikan pada 10 angka acak pertama, 1 sampai 10. Jadi, dalam memberikan angka acak pada permintaan harian sebesar 20 kilo bayam, rentang interval angka acak adalah 1 sampai 10 berkaitan dengan probabilitas outputnya. Selanjutnya, untuk permintaan harian sebesar 24 kilo bayam memiliki probabilitas sebanyak 20%, yang berarti memiliki angka acak sebanyak 20 angka, dengan interval angka acak dari 21 hingga 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya, sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjukkan dalam tabel seperti ini. 3. Melakukan percobaan model di atas dengan teknik simulasi Monte Carlo, dengan terlebih dahulu mencari angka acak. Untuk permasalahan di atas, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak dengan mensimulasikan permintaan bayam pada minimarket. Dalam kasus ini, selama 15 hari digunakan angka acak seperti ini. 66 sampai 59. Maka simulasi dapat dilakukan dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ini rata-rata permintaan hariannya. Yang keempat, tabel permintaan bayam selama 15 hari adalah 388 kilo. Sehingga diperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 388 dibagi dengan 15 hari adalah 25,9 kilo per hari. Jadi, dengan simulasi selama 15 hari, diperoleh rata-rata permintaan bayam per hari 25,9 kilo. Sedangkan permintaan harian yang diharapkan dapat diketahui menggunakan data dalam tabel di atas. Dari tabel tersebut, apabila kolom ketiga diberi notasi P, XI dalam kolom 1 atau jumlah permintaan ke I
dengan notasi XI, maka permintaan yang diharapkannya seperti ini. Yang kelima, permintaan yang diharapkan atau nilai ekspektasi sebesar 25,4 kilo bayam per hari berbeda tidak terlalu jauh dengan rata-rata permintaan sebesar 25,9 kilo bayam dengan menggunakan simulasi selama 15 hari. Walaupun demikian, terdapat perbedaan sebesar 0, kilo bayam antara nilai simulasi dan nilai ekspektasi yang disebabkan oleh hasil dari beberapa periode di mana simulasi dilakukan. Hasil dari simulasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kali jumlah percobaan atau simulasi dilakukan. Semakin banyak periode simulasi dilakukan, maka semakin akurat hasil yang diberikan hingga sampai hasil rata-rata yang tetap konstan. Dalam contoh kasus ini, 25,4 kilo bayam merupakan rata-rata jangka panjang atau hasil pada keadaan tetap atau steady state. Untuk memperoleh hasil yang sama, persis perlu dilakukan simulasi lebih dari 15 hari. Yang keenam, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa percobaan ke-15 dalam simulasi ini tidaklah cukup untuk menentukan rata-rata keadaan tetap. Dengan kata lain, untuk mengambil kesimpulan secara cepat dengan hanya melakukan sebuah simulasi singkat adalah ringkas. Berikut contoh number table-nya. Baiklah, begitu saja hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.